Assalamualaikum. Halo semuanya, aku KBK. Di sini aku akan berbagi informasi nih sama kalian mengenai belajar yang efektif. Menarik banget kan? Kita belajar bareng yuk. Let's go! Sering gak sih kalian ngerasa udah baca buku berjam-jam, belajar sana-sini, tapi masih gak ngerti juga? Masih gak paham sama materi yang kalian baca? Hasilnya juga gak memuaskan. Sayang kan waktunya karena gak efektif. Terus gimana sih Kak belajar yang efektif itu? Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelasin dulu nih kenapa sih kita harus tahu mengenai belajar yang efektif. Yang pertama, supaya kalian atau peserta didik mengetahui hakikat belajar. Dan yang kedua, agar kalian atau peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar yang efektif dan efisien. Sekarang kita masuk pada materi pembahasan yang pertama, mengenai pengertian belajar yang efektif dan efisien. Kita sering belajar, bahkan sejak kecil kita sudah belajar loh. Contohnya saat kita bayi, kita bisa berjalan karena kita belajar. Jadi, apa sih belajar itu? Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Sedangkan efektif adalah cara mengolah, mempelajari, atau menggunakan sesuatu dengan waktu singkat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, belajar efektif adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan waktu yang singkat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah mengetahui pengertian dari belajar efektif, apa sih tujuan, fungsi, dan manfaat dari belajar efektif itu sendiri? Yuk kita bahas satu-satu. Setiap kita melakukan kegiatan, pasti ada tujuannya kan? Nah, tujuan dalam belajar efektif yaitu untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Sedangkan fungsinya memudahkan kita dalam proses belajar. Seperti ketika pelaksanaan kegiatan belajar, kita dapat melakukannya secara teratur, terstruktur, atau terorganisir sesuai dengan langkah-langkahnya. Manfaat apa aja sih yang kita dapatkan dari belajar yang efektif ini? Pertama, menumbuhkan motivasi dan memupuk rasa percaya diri kita. Kedua, membuat kita lebih kreatif serta aktif dalam mencari sumber belajar. Dimulai dari kita mencari sumber-sumber belajar, dari situlah kreativitas dalam menemukan sumber belajar pada diri kita akan berkembang. Ketiga, kita semakin baik dalam mengenal diri sendiri. Dengan cara belajar yang efektif ini, kita akan memahami nih cara seperti apa yang lebih tepat kita gunakan. Kemudian, waktunya kapan saja, serta di mana dan bagaimana saja kita bisa belajar. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan prestasi akademis kita loh teman-teman. Begitu kita tahu cara belajar yang paling tepat, maka belajar bukan lagi menjadi suatu kewajiban yang terasa memberatkan. Justru belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kenapa begitu? Karena kita tahu bagaimana melakukannya. Alhasil, prestasi akademis pun akan meningkat. Siapa sih yang tidak ingin bonus nilai bagus?
Kalian tahu nggak sih faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam belajar? Dalam belajar itu ada dua faktor nih yang ikut berpengaruh memberikan dampak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor ini merupakan faktor atau sesuatu hal yang bersumber dan berasal dalam diri kita sendiri. Seperti pengaruh kesehatan kita, keadaan jasmani, dan keadaan psikologis dalam diri pribadi kita. Pengaruh kesehatan itu seperti apakah kita dalam keadaan sehat atau terbebas dari penyakit. Karena jika keadaan kesehatan kita terganggu, maka hasil belajar jadi kurang efektif. Coba bayangkan, kalau tubuh kita merasa pusing, maka hal tersebut akan membuat tubuh menjadi kurang nyaman dan kesulitan konsentrasi dalam belajar. Hasil yang didapatkan pun kurang maksimal ya kan? Keadaan jasmani pun juga ikut memberikan pengaruh dalam belajar. Karena peran fisiologi turut serta digunakan, terutama panca indera. Namun, tidak menutup kemungkinan jika terdapat kekurangan dalam tubuh kita, maka tidak dapat belajar. Karena banyak lembaga-lembaga pendidikan khusus yang saat ini menaungi kegiatan belajar untuk anak-anak secara khusus. Faktor internal selanjutnya yaitu secara psikologis. Dalam faktor ini terdapat beberapa hal, termasuk intelijensi, perhatian, minat, sikap, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Intelijensi merupakan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu secara berbeda-beda. Kecakapannya pun beragam. Ada kemampuan dalam IQ, EQ, dan SQ. Sehingga salah satu keadaan psikologis yang beragam inilah memberikan pengaruh dalam kegiatan belajar masing-masing individu. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka kita harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari loh. Karena kalau kita tidak perhatian terhadap hal yang dipelajari, maka akan menimbulkan kebosanan. Hal ini juga sama dengan minat. Daya tarik yang diberikan dalam belajar akan mendukung hasil belajar yang baik. Kalau tadi ada faktor internal atau faktor dalam diri kita, sekarang ada juga loh faktor eksternal atau faktor yang ikut mempengaruhi dalam belajar dari luar diri kita. Faktor eksternal bisa berasal dari dua lingkungan, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam keluarga akan memberikan pengaruh diri kita untuk belajar, seperti pola asuh orang tua. Karena orang tua kita merupakan tempat belajar pertama dan utama bagi seorang anak. Diharapkan pola asuh yang tepat, sehingga cara belajar yang disampaikan orang tua akan memberikan pengaruh positif bagi anak ketika ia sudah sekolah. Selain pola asuh, hubungan antar anggota keluarga yang lainnya juga berpengaruh. Seperti hubungan kakak atau adik yang saling membantu dalam kegiatan belajar. Hal ini akan mendukung semangat untuk belajar. Suasana rumah pun ikut serta memberikan efek atau pengaruh dalam belajar. Keadaan rumah yang tenang, kondusif, dan tentram akan memudahkan anak untuk berkonsentrasi dengan baik. Ekonomi keluarga pun turut berpengaruh karena dalam belajar membutuhkan kebutuhan seperti seragam sekolah, alat tulis, bahkan biaya pendidikan sekalipun. Namun dari beberapa hal tersebut, kebiasaan dalam keluarga juga harus diterapkan.
seperti kebiasaan belajar di jam yang sudah ditentukan, sehingga mendorong semangat untuk belajar. Lingkungan sosial lainnya ialah sekolah sendiri yang mana ikut mempengaruhi belajar, mencakup guru, cara mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, peralatan dan perlengkapan belajar, dan tugas rumah atau PR. Sedangkan untuk masyarakat, dari informasi yang aku dapatkan, menurut Slameto di tahun 2010, kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Kondisi masyarakat yang memiliki masyarakat terpelajar memberikan pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan baik. Nah, jadi bermasyarakat dengan baik ya teman-teman. Kalau tadi sudah dibahas lingkungan sosial apa saja, sekarang kita bahas lingkungan non-sosial yuk. Lingkungan non-sosial adalah lingkungan sekitar yang mendukung proses pembelajaran atau mempengaruhi namun secara tidak langsung, seperti alam, sarana atau perangkat pembelajaran, serta materi pembelajaran. Kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang akan memberikan suasana pembelajaran yang mendukung untuk kita, sehingga hasil yang didapatkan tidak akan terhambat. Selain kondisi alam, sarana atau perangkat belajar yang terdiri seperti dari hardware mencakup gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan, dan lain sebagainya. Dan software mencakup kurikulum, peraturan, buku, silabus, dan lain-lain seharusnya tersedia, sehingga dalam proses penyampaian materi belajar mudah diterima. Oh iya, materi pelajaran turut serta mempengaruhi loh. Materi pelajaran hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru. Maka kontribusi yang diberikan akan memberikan hasil yang positif dalam belajar. Untuk bisa belajar dengan efektif, teman-teman perlu mengetahui gaya belajar masing-masing, agar proses belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. Jika kita mengenali gaya belajar yang ada pada diri kita, maka kita dapat mengelola pembelajaran pada kondisi apa, di mana, kapan, dan bagaimana cara pembelajaran yang baik serta efektif. Apa aja sih jenis dan karakteristik gaya belajar? Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa jenis gaya belajar ada banyak karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi aku akan memberikan informasi jenis gaya belajar yang sebagian besar orang miliki. Ada 3 macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Aku akan bahas satu persatu jenis gaya belajar ini beserta karakteristik dan cara belajarnya. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Gaya belajar visual merupakan belajar dengan cara melihat. Kenapa? Karena bagi seseorang yang bergaya belajar visual, penglihatan atau mata merupakan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Metode pengajaran yang digunakan sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media, objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung kepada siswa, atau menggambarkannya di papan tulis. Untuk karakteristiknya yaitu teliti,
dan detail, mementingkan penampilan, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. Pembaca cepat dan tekun karena lebih suka membaca daripada dibacakan. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Tips dan strategi untuk gaya belajar visual. Pertama, gunakan materi visual seperti gambar diagram dan peta. Kedua, gunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting. Ketiga, membaca buku-buku berilustrasi. Keempat, gunakan multimedia. Contohnya komputer dan video. Dan yang terakhir, mencoba mengilustrasikan ide ke dalam gambar. Gaya belajar auditorial. Apa itu? Gaya belajar auditorial merupakan belajar dengan cara mendengar yang cenderung menggunakan pendengaran atau audio sebagai sarana mencapai keberhasilan dalam belajar. Tidak hanya itu, seseorang yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang pengajar katakan. Dan juga, seseorang seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Untuk karakteristiknya sendiri, mudah terganggu oleh keributan atau suara-suara bising. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali, dan mengulangi nada, birama, dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Biasanya pembicara yang fasih, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka berbicara, berdiskusi, dan penjelasan yang panjang lebar. Nah, untuk strategi gaya belajar auditorial. Pertama, ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kedua, membaca materi pelajaran bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Ketiga, menggunakan musik untuk pembelajaran. Keempat, mendiskusikan ide secara verbal. Terakhir, merekam materi pelajaran ke dalam perekam suara dan mendengarkannya sebelum tidur. The last but not least. Kayak banget aku tuh. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar ini biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Bagaimana? Mudah dimengerti kan, teman-teman? Oke, lanjut. Karakteristik dalam gaya belajar ini yaitu menyenangi belajar dengan metode praktik. Kadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Strategi yang tepat untuk kamu nih si gaya belajar kinestetik. Pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera coba praktikkan. Kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Misalnya sambil berjalan atau menjentikan jari.
Ketiga, melakukan eksperimen materi yang didapatkan dari guru. Keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum. Dan terakhir, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Gimana teman-teman? Apakah sudah lebih memahami diri kalian lebih baik lagi? Hebat! Semoga dengan memahami gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian secara tepat, bisa belajar lebih efektif lagi ya. Teman-teman, aku mau kasih tips lagi nih tentang belajar yang efektif berdasarkan mata pelajaran. Seperti yang kalian tahu, mata pelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teoritis, kedua, eksakta, dan terakhir, praktikum. Oke, langsung aja aku jelasin tips belajar efektif untuk mata pelajaran yang berbasis teoritis. Pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Di sini ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tergantung kalian mempunyai gaya belajar yang seperti apa. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, belajar di tempat sejuk. Misalnya seperti di taman, di sawah, di perkebunan, dan lain sebagainya. Kedua, rangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Kak, kenapa kok kita harus membuat mind map? Karena jika kalian membaca satu buku itu akan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Jadi kalian cari intisari dari materi tersebut untuk dibuat mind mapping agar lebih mempermudah kalian dalam memahaminya. Ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, kalian bisa gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif untuk digunakan, dan otak juga tidak akan terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Keempat, mengingat apa yang telah dipelajari. Setelah kalian belajar, tutuplah buku dan kalian coba untuk memejamkan mata untuk mengingat serta mengulang kembali apa yang telah diperoleh. Terakhir, belajar rutin tapi jangan terlalu lama ya. Dengan rutin belajar, kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah dipelajari. Selanjutnya adalah tips bagaimana belajar yang efektif untuk mata pelajaran berbasis eksakta atau matematis. Pertama, belajar memahami bukan menghafal. Jadi, untuk mata pelajaran berbasis eksakta atau matematis ini akan lebih baik jika kalian itu memahaminya bukan sekadar menghafal. Kedua, belajar dengan praktik atau latihan soal-soal. Dan terakhir, belajar secara berkelompok. Lalu yang terakhir, aku punya tips belajar yang efektif untuk pelajaran yang dipraktikumkan. Biasanya, mata pelajaran yang dipraktikumkan ini ada di sekolah menengah kejuruan ya. Pertama, pahami teori untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian yang kalian pilih. Kedua, buat peta pikiran atau mind map untuk memudahkan, memahami, dan mempraktikkan teorinya. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah memahaminya. Ketiga, perhatikan setiap instruksi atau arahan dari guru dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan yang terpenting, jangan malu bertanya ya, jika ada sesuatu yang belum kalian dipahami. Keempat, pelajari dan pahami dengan benar setiap tahapan praktikum. Karena praktikum ke-1, kedua, dan seterusnya itu akan saling berkaitan. Jadi, jika ada tahapan yang tidak kalian pahami salah satunya, maka akan berpengaruh terhadap praktikum berikutnya.
Terakhir, pelajari ulang mind map setiap tahapan praktikum dan teruslah berlatih agar terbiasa. Sehingga kalian dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan keahlian. Gimana tips dari aku? Mudah untuk dipahami dan diterapkan kan? Apakah teman-teman tahu sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk belajar? Bisa nggak sih kita menemukan waktu terbaik buat belajar supaya belajarnya nggak perlu lama-lama? Atau materi yang dipelajari cepat dipahami dan tersimpan lama di otak? FYI nih, ternyata otak kita punya iramanya sendiri loh. Irama yang dimaksud adalah waktu terbaik otak saat melakukan sesuatu, termasuk waktu terbaik untuk belajar. Tapi sebagai bagian dari badan, fungsi dan kinerja otak tak bisa dipisahkan dari sistem biologis badan kita. Nah, biar teman-teman tahu kapan waktu terbaik untuk belajar, kita cari tahu jam biologis badan kita yuk. Sekalian juga biar kita bisa menyusun jadwal belajar sendiri yang paling sesuai dengan keadaan badan kita. Waktu belajar jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi. Di jam-jam ini badan memproduksi hormon melatonin. Inilah saatnya tidur, bukan waktu belajar yang baik untuk otak kita. Otak memang tak benar-benar tidur saat kita terlelap. Tapi jika kita memaksakan diri belajar pada jam-jam ini, belajarnya justru nggak selesai-selesai. Beberapa saat kita memaksakan diri terjaga dan belajar, beberapa saat kemudian kita tertidur. Begitu aja terus sampai pagi. Waktu belajar jam 6 sampai jam 9 pagi. Pada pagi hari di jam-jam ini, tekanan darah kita sedang tinggi. Bisa merasakannya teman-teman? Biasanya kita merasa penuh semangat kalau pagi-pagi. Kalau masih lesu karena mengantuk, coba berjemur sebentar. Sinar matahari pagi dapat membantu meriset jam biologis badan kita dan membuat kita bersemangat lagi untuk memanfaatkan jam belajar yang baik ini. Bingo! Inilah waktu terbaik otak untuk belajar. Baik mempelajari materi baru maupun mengulang pelajaran. Apalagi kalau ada jadwal ujian di hari itu. Memori jangka pendek otak kita sedang berada di masa keemasannya. Dijamin lancar deh ujiannya. Waktu belajar jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Beranjak siang, hormon kortisol kita mulai aktif. Otak kita lebih mudah terfokus pada tugas-tugas penting, termasuk belajar. Inilah waktu belajar yang efektif untuk mempelajari materi yang memerlukan konsentrasi tinggi. Kemampuan analisis kita juga sedang berada di puncaknya pada jam-jam ini. Tambahan pula, kortisol memicu tingkat kreativitas kita loh. Dengan kata lain, ini adalah waktu yang terbaik untuk menjadi produktif sepanjang hari. Ada materi pelajaran yang harus dikejar. Ada tugas yang harus diselesaikan. Lakukan di jam ini. Benar-benar waktu yang tepat untuk belajar nih teman-teman. Waktu belajar jam 2 siang sampai jam 3 sore. Suka ngantuk di jam-jam segini? Memang ini saatnya sistem pencernaan kita bekerja. Abis makan siang bukan? Jam-jam ini bukan waktu terbaik otak untuk belajar. Karena aliran darah ke otak sedang menurun. Alhasil, butuh perjuangan banget kalau harus konsentrasi belajar setelah makan. Bagaimana kalau kita terpaksa harus belajar di jam-jam tidur siang ini? Lemesin badan sebentar, shy. Stretching dan minum air putih bisa membantu membuat kalian terjaga. Atau coba hal-hal lain yang mampu memberikan dampak yang sama, meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Masih bisa di-cheat kok, walaupun memang bukan waktu terbaik buat belajar. Waktu belajar
jam 3 siang sampai jam 6 petang. Suhu kita secara teknis naik pada jam-jam ini. Bersamaan dengan itu, kinerja jantung dan paru-paru kita juga meningkat. Lalu, apakah ini waktu yang tepat untuk belajar? Teman-teman, ngerasa nggak kalau pada sore hari seperti ini, badan kita terasa lebih sigap dan kuat? Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita bisa membantu pekerjaan di rumah atau membereskan tugas-tugas sekolah atau kampus yang memerlukan energi tinggi. Yaps, olahraga adalah pilihan yang terbaik. Waktu belajar jam 6 petang sampai jam 9 malam. Sistem pencernaan kita sudah mulai beristirahat. Ibaratnya seharian bekerja, sistem pencernaan kita mulai beberes untuk istirahat. Kadar serotonin dalam sistem badan kita juga mulai memudar. Secara umum, ini bukan waktu belajar yang baik untuk otak. Lalu, apa yang harus kita kerjakan di jam ini? Biasanya, kita menghabiskan waktu bersama keluarga di petang hari ini atau melakukan hal-hal yang membuat kita merasa lebih rileks. Di saat kadar melatonin dalam sistem badan kita masih rendah, otak kita juga mulai beberes. Tapi kita masih bisa belajar kok. Masih terhitung jam belajar yang baik. Asal belajarnya yang ringan-ringan aja ya. Waktu belajar jam 9 malam sampai jam 12 dini hari. Di jam ini, hormon melatonin kita diproduksi. Jadi wajar saja bila kita mulai merasa mengantuk dan semakin berat mengantuk ketika semakin larut. Pastinya bukan waktu terbaik otak untuk belajar. Seiring matahari meninggi di pagi hari, kadar serotonin dalam sistem badan kita pun naik. Ketika matahari tenggelam di sore hari, kadar serotonin kita juga berkurang. Seorang yang memiliki tipe kalong yang aktif di malam hari biasanya mendapatkan sinar matahari lebih lambat dibandingkan tipe si bangun pagi. Jadi jangan heran kalau si kalong masih bersemangat belajar di jam ini ketika si tipe bangun pagi sudah terlelap. Jangan heran kalau inilah waktu belajar yang baik bagi para kalong. Apakah jam-jam dan waktu terbaik untuk belajar yang aku sebutkan tadi bersifat mutlak? Tentu tidak. Masing-masing dari kita pasti berbeda. Bahkan kita yang hari ini takkan sama persis dengan diri kita yang kemarin, bukan? Tapi yang pasti, jam-jam tersebut bisa digunakan sebagai referensi apabila teman-teman ingin menyusun jadwal belajar mandiri dan waktu belajar yang efektif di rumah. Silakan dicoba. Nah, itu dia berbagai macam tips dan penjelasan dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini akan lebih mempermudah kalian untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Semangat teman-teman! Sebagai penutup, aku punya quotes atau kata-kata motivasi nih buat kalian. Mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu menjadi pemilik masa lalu. Tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mantap bukan? Oke, cukup sekian dari aku ya. See you next time semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.